Kalau lagi dengar khutbah tidak boleh bercanda, tidak boleh bicara, tidak boleh berbuat hal sia-sia, namanya lagu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ya, sebuah hadis kalau saya tidak salah riwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Nabi SAW, siapa yang berbicara, siapa yang pada saat khatib naik di atas mimbar dan berbicara sama orang di sebelahnya atau memindahkan batu, maka dia telah lagha. Lagha itu artinya telah kehilangan pahala tadi, pahala menyumbang sedekah dengan unta, sapi, kambing, ayam ataupun telur. Bahkan kata Nabi SAW, dan siapa yang berkata kepada saudaranya, diamlah. Misalnya ada temannya lagi ngomong di sebelah, dia bilang diamlah, dengar aja, maka dia juga kena. Makanya nggak usah tegur. Dan lebih baik, dan sebagian masjid di Indonesia alhamdulillah sudah lakukan itu. Lebih baik kalau pengurus masjid sudah mengingatkan jemaah sebelum khatib dari atas mimbar. Sering saya dengar itu ada, kalau saya ada khutbah Jumat di Indonesia, maju disuruh isi saf, gitu kan? Dan diingatkan nanti kalau khatib di atas mimbar jangan bicara, karena kalau bicara maka dia telah lagha. Lagha artinya telah kehilangan pahala, ya. Jadi jangan ngomong, dengarkan khatibnya. Juga tidak boleh tidur, jangan tidur, ya. Ada orang jadikan Jumat sebagai ajang tidur, ya. Ini syaitan yang goda dia. Dia harus tahu keutamaannya, karena di sini ada penekanan yang sangat penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan pembersihan dosa dan juga fadilah-fadilah tadi itu ada rentetannya, kayak kasus mandinya, pakai baju bersihnya, pakai minyak wanginya, menyisir rambut dengan bersih, sholat sunnahnya, kemudian mendengarkan khatibnya, kemudian sholat Jumatnya, baru dapat pengampunan dosa tadi. Dan tidak bisa dipisah-pisah ini. Ini supaya setiap muslim harus hati-hati dalam masalah ini. Ada anggapan khutbah itu tidak boleh dibantah, tidak boleh dikomentari. Khutbah itu betul-betul monolog, ya. Sampai kalau khatib salah pun mungkin tidak dibetulkan. Itu karena ada hadis yang sering dahulu dibacakan itu sebelum imam naik mimbar. Riwaya an Abi Hurairah annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal jum'ata sayyidul ayam wa hajjul fuqaha wal masakin. Nah, terus kesana itu idza qulta li sahibika fi yaumil jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghat wa ma lagha fala jum'ata lah angsitu wasma'u jami'atan rahimakumullah. Itu ada hadis memang. Hadis itu diriwayatkan dari Abu Hurairah dan kita dibacakan sambil pegang tongkat itu. Tongkat itu dulu kalau orang tidak ngabuburit apa? Sekarang tidak, itu hanya sebagai upacara saja. Bayangkan orang mendengar itu dulu dengan tongkat di sini. Orang mendengar, diriwayatkan dari Rasulullah, kata Abu Hurairah, bahwa Rasulullah berkata, kalau kamu berkata kepada sahabatmu, diam, padahal imam sedang khutbah, maka sia-sialah Jumat kamu. Dan kalau kamu Jumatnya sia-sia, fala Jum'atalah, maka dia tidak mendapat manfaat apapun dari Jumatnya. Karena itu fangsitu wasmau, dengarkanlah, diamlah kamu semua, dengarkan. Nah, dia nyebut diam juga, ya. Tapi imamnya tidak sedang khutbah, mau khutbah. Diamlah kamu dan dengarkan. Fangsitu wasmau jami'atan rahimakumullah, supaya kamu mendapat rahmat. Dari situ kemudian para ulama berpendapat, pertama tidak boleh bicara sama sekali, nyebut diam saja tidak boleh. Itu bisa membatalkan Jumat. Sehingga bahkan sebagian para fuqaha berpendapat membaca zikir pun tidak boleh. Baca zikir, baca sholawat tidak boleh. Baru kalau mau juga baca sholawat ketika imam duduk, tidak sedang khutbah. Kan itu biasa duduk di antara khutbah. Karena itu di beberapa masjid sering begitu imam duduk, orang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dari tadi maca doa karena ada hadis itu. Kebetulan imam istirahat dulu, lalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Di masjid ini pun masih sering saya dengar. Saya duduk Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Maksud saya tidak apa-apa, ya. Alhamdulillah. Barangkali dari tadi dia ingin membaca sholawat. Nah, riwayat ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih.
dalam Sahih Bukhari. Bapak bisa baca misalnya dalam bab istisqa dalam Sahih Bukhari. Di situ Rasulullah sedang khutbah Jum'ah. Tiba-tiba dari belakang itu ada orang mendekat. Ya Rasulullah, berhenti sebentar. Ini kampung kami sekarang dilanda musim kering. Binatang-binatang sudah kehilangan dagingnya. Pepohonan sudah tinggal cabang-cabangnya. Berdoalah kepada kami. Rasulullah berhenti, berdoa dulu. Kemudian kata Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan titik ketiaknya gitu kan dalam hadis. Rasulullah mengangkat tangannya dan belum selesai Rasulullah berdoa, awan sudah bergulung dari langit dan turunlah hujan. Itu dalam Sahih Bukhari, Pak. Rasulullah dicegatnya itu sedang khutbah. Rasulullah tidak mengatakan begini, batal Jumat kamu. Tunggu nanti selesai saya Jumat. Tidak. Itu menunjukkan bahwa boleh gitu. Contoh yang lain lagi, masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Suatu hari Rasulullah sedang khutbah, ada orang masuk terlambat, langsung duduk. Rasulullah berhenti dulu khutbah. Salat dulu kamu. Salat 2 rakaat. Lalu salat ya. Salatlah orang itu, disuruh oleh Rasulullah. Masih banyak lagi contoh, sahabat itu dialog dengan Nabi ketika Nabi khutbah. Dan kadang-kadang Nabi tanya juga kepada sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya menjawab. Gitu ada dialog. Nabi tanya kepada sahabat menjawab. Bagaimana kalau kamu ini satu saat berada di padang pasir, kemudian kehilangan unta tunggangan kamu? Apa yang kamu lakukan? Sahabat jawab. Jadi ada dialog kalau dari hadis-hadis yang sahih itu. Seperti juga dalam peristiwa ini kan. Dan rupanya itu dilakukan sampai zaman Sayyidina Ali. Orang masih berdialog dengan khatib. Nah, ketika kekuasaan berganti kepada Muawiyah itu sering terjadi. Muawiyah itu banyak mendapat reaksi dari orang banyak itu. Karena pertama, dia bukan seorang faqih, dia tidak tahu apa-apa tentang agama. Masuk Islamnya juga kan belakangan. Sekarang dia jadi khatib. Sering orang membantah. Seperti Hujr bin Adi dan kawan-kawan itu membantah khatib juga kan waktu itu. Muawiyah kan memberlakukan kebiasaan mengutuk Ali di mimbar-mimbar. Nah itu mendapat reaksi orang. Masih banyak pengikut Sayyidina Ali dan mereka bereaksi keras. Seperti tadi itu Hujr bin Ali, mereka berdiri semua. Begitu dia melaknat, dia juga melaknat khatib itu di masjid itu. Sehingga kemudian Hujr bin Ali ditangkap. Pada satu saat Ibnu Ziyad itu pernah, Ziyad bin Abi, bapaknya, itu khutbah mengutuk Sayyidina Ali. Lalu orang di situ ramai ribut menentang itu. Siapa ini yang tadi yang ribut itu? Semua dia pada takut, dia terkena kejam. Akhirnya katanya seluruh jemaah masjid itu dipotong tangannya. Karena tidak ada yang ngaku. Nah mulai zaman itu, karena penguasa khawatir tidak bisa jawab pertanyaan, karena mereka bukan faqih. Yang kedua, supaya mereka bisa leluasa berbicara tanpa ada yang membantah, tanpa ditunjukkan kesalahannya. Keluarlah hadis ini. Barang siapa yang berkata kepada kawan-kawan, diamlah kamu. Tapi sampai sekarang, walaupun hadis-hadis sahih menunjukkan kita boleh dialog dengan makmum pada waktu khutbah, ini sudah ratusan tahun sih kebiasaan itu. Bayangkan saja sejak zaman Muawiyah sampai sekarang, sudah 1000 tahun lebih ya. Bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan yang 1000 tahun? Coba bayangkan kalau saya tiba-tiba tanya kepada para hadirin dalam khutbah Jumat. Sebelum saya mengakhiri khutbah, siapa di antara para hadirin yang mau bertanya? Saya kira orang ribut. Padahal itu sunnah Rasulullah. Barangkali, ya seperti saya katakan, di seluruh dunia ini hanya di Iran yang khutbah Jum'ahnya itu ramai seperti dialog. Kalau khotib baru berdiri, seorang berteriak pakai bahasa Persia, berteriak-teriak seperti dalam pemilihan umum, kampanye pemilu. Kemudian dia menjelaskan, khutbahnya panjang-panjang dan orang tidak pernah mengantuk karena ada dialog. Di sini tidak ada khutbah begitu. Karena itu katanya itu Syafiq, wartawan Tempo, ketika menyaksikan Jumat seperti itu dia geleng-geleng kepala. Ini seperti di dunia yang lain, Jumatan begitu. Mungkin itu salah satu bid'ah dari orang-orang Iran itu. Karena Jumatnya itu betul-betul beda dengan Jumatan kita. Di sana Jumat itu tempat orang menggalakkan semangat perjuangan. Imam Khomeini itu pernah berkata,
Jumat adalah kesempatan untuk mencetak ribuan mujahidin. Jadi Jumat itu tempat untuk mencetak para mujahidin. Dan itu ditulis di tempat Jumat itu, ucapan Imam Khomeini. Nah, di sini sekali lagi mungkin diperlukan 1000 tahun untuk mengubah lagi, karena kita sudah ini 1000 tahun. Jadi saya sampai sekarang belum mau juga lah memulai itu. Dan jangan ada di antara Anda yang mulai ketika saya khutbah. Harus ada yang memulai ini ya. Paling tidak itu menegur, Pak, salat dulu lah Pak, gitu, ketika khutbah itu. Dulu ada salah seorang tokoh Muhammadiyah, Yunus Anis namanya, tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta, yang memulai tradisi itu. Tapi kebiasaan Pak Yunus Anis ini tidak ada yang melanjutkan di Muhammadiyah juga sampai sekarang. Dia membuka dialog itu. Mungkin Pak Yunus itu dulu dianggap pendapatnya itu udah bahasa Jawa nyeleneh, artinya menyimpang lah dari kebanyakan orang. Sekarang saya jadi yakin Pak Yunus Anis ini benar itu dulu. Mungkin dia buka Bukhari, oh kok begitu Rasulullah berkhutbah, tidak seperti khotib-khotib kita sekarang ini. Karena saya kurang keberanian Pak, Bapaklah yang mulai di situ deh, di masjid itu.